Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi terkait dengan pelajaran bahasa Inggris pada buku English for Nusantara, yaitu pada bab 3 atau chapter 3 dan unit 3 yang berjudul Let's Clean Up. Materi ini berada di halaman 130 sampai dengan 131, yaitu pada kelas 7. Langsung saja kita lihat materinya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kosakata dengan memberi dan meminta informasi sederhana yang berkaitan dengan sampah. Selanjutnya, yang kedua yaitu menganalisis kosakata yang terdapat dalam teks sederhana berkaitan dengan jenis sampah organik dan sampah non-organik. Nah, langsung saja kita lihat materinya apa saja yang termasuk ke dalam Let's Clean Up ini. Nah, pada gambar ini, di unit 3, Let's Clean Up, section 1, say what you know. Nah, di bab 3 dan unit 3 ini terkait dengan sampah organik, kita akan belajar terkait dengan sampah organik dan non-organik. Picture 3.9, trash bin full of rubbish. Ini adalah tempat sampah yang penuh dengan sampah. Nah, mari kita lihat pertanyaan pemantiknya. What can you see in the picture? Apa sih yang kamu lihat di gambar ini? Pastinya yang kita lihat yang pertama ada berbagai macam sampah, the variation of rubbish. Selanjutnya, what is the organic bin? Nah, kira-kira apa sih yang termasuk ke dalam sampah organik ataupun tong sampah organik? Bisa kita lihat di dalam tong sampah organik ini ada berbagai macam seperti kulit kayu, seperti ada kertas, karton, kulit pisang, dan lain sebagainya. What is in the non-organic bin? Kira-kira yang di dalam tempat sampah non-organik itu apa kira-kira? Nah, di sini berbagai macam bahan seperti cermin, ada botol, dan lain sebagainya. Do you spare rubbish at home? Nah, pernahkah kamu memilahkan sampah di rumah? Nah, kalau pernah berarti kita bisa menjawabnya dengan pernah. Kalau tidak pernah berarti kita menjawab dengan tidak pernah. Oke, selanjutnya. Let's clean up. Ayo bersihkan. So, di sini saya sudah memilah dua contoh sampah yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada sampah organik. Sampah organik yaitu adalah sampah-sampah seperti daun-daun. Ini adalah termasuk sampah organik, and then non-organik seperti plastik. Dan ini dua sampah yang berbeda kalau kita pilah. Oke, next. Nah, section 2, read the text. Nah, sekarang di bagian 2 kita akan membaca terkait dengan tips memisahkan sampah atau tips separate rubbish. Ini saya baca terkait dengan teks cara memisahkan sampah. There are some tips on how to separate rubbish at home. The most simple way to separate your rubbish is by categorizing them into two types. First, you can collect organic rubbish. Example of organic rubbish are food scrap, leaf, plant, and soil. They can go into the composter. They are good to use as fertilizer. Second, you should collect non-organic rubbish. The material that belong in this category are paper, plastic, cardboard, metal, and fabric. Before we throw them into the recycle bin, we should clean them. Then they can be recycled into new product. Separating rubbish is very useful to keep our environment clean. Nah, adapun artinya di sini terkait dengan cara atau tips memisahkan sampah. Jadi ada beberapa tips bagaimana sih cara memisahkan sampah di rumah.
Yang pertama sekali yang sangat penting itu adalah yang sangat simpel, yaitu kita memisahkan sampah kita dengan mengkategorikan mereka ke dalam dua tipe, membagikan sampah itu ke dalam dua tipe. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan sampah organik. Contoh sampah organik itu apa aja? Food scrap. Nah, food scrap ini berupa bekas makanan, leaf ini artinya dedaunan, plants, tanaman, soil, dan tanah. They can go into composter. Nah, sampah-sampah ini bisa kita olah menjadi pupuk. They are good to use as fertilizer. Mereka ini kembali kepada pupuk tadi ya, atau sampah-sampah ini sangat bagus dipakai sebagai pupuk. Second, dan yang kedua, you should collect non-organic rubbish. Nah, yang kedua, kamu bisa mengumpulkan sampah non-organik. The material that belong in the category are, nah, adapun bahan yang dalam kategori ini itu ada paper. Paper itu adalah kertas, selanjutnya ada plastik, selanjutnya ada cardboard. Cardboard ini semacam box makanan, selanjutnya metal, semacam aluminium, seperti kaleng, and fabric. Fabric ini adalah kain. Before we throw them into the recycle. Sebelum kita membuang sampah-sampah tersebut ke dalam tempat sampah, kita harus membersihkan terlebih dahulu. Kemudian sampah-sampah tersebut bisa kita masukkan ke dalam can be recycled into. Kemudian sampah-sampah tersebut bisa kita ubah ke dalam produk baru. Memilah sampah itu sangat berguna untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Nah, adapun yang saya bold, tulisan ini yang berwarna-warni ini adalah kata-kata yang penting untuk kita cari yang di dalam teks ini. Berarti intinya ada dua kategori, sampah organik dan sampah non-organik. Sedangkan yang warna merah ini adalah jenis-jenis sampahnya. Nah, next, mari kita lihat. Ini artinya tadi. Arti dari teks sebelumnya, kalau tadi tidak sempat mendengar bisa membaca di teks di slide ini karena di sini sudah saya artikan. Oke, next. Nah, adapun kosakata vocabulary dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi berdasarkan bacaan tadi, ini contoh sampah organik apa aja kira-kira? Food scrap, sisa makanan. Food scrap ini sisa makanan seperti ada apple, tulang ikan, ini adalah sisa makanan. Misalnya kulit pisang dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam sisa makanan dan termasuk ke dalam sampah organik. Dan di bagian kiri ini semua sampah organik dan di sebelah kanan ini adalah sampah non-organik. Yang kedua itu leaf. Leaf ini artinya dedaunan. Dan yang ketiga itu plants. Plant itu artinya tanaman. Dan yang keempat soil itu adalah artinya tanah. Nah, ini beberapa perwakilan dari sampah organik yang memang bagus banget untuk dijadikan pupuk. Selanjutnya, sampah organik, non-organik itu apa aja? Ada paper. Paper itu artinya kertas. Selanjutnya cardboard artinya kardus. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada plastik. Dan ada metal. Metal itu berupa kaleng-kaleng seperti ini. Oke, next. Nah, read the text again and have a look at the rubbish below. Can you separate them based on the categories? Nah, di sini saya sudah kategorikan yang mana sih yang masuk ke dalam sampah organik dan non-organik. Di sini bisa kita bedakan. Yang tempat sampah warna hijau ini termasuk dalam sampah organik, sedangkan yang warna kuning ini sampah non-organik. Nah, di sini disuruh pilah sama kita, kira-kira yang mana sih yang termasuk ke dalam sampah organik dan non-organik berdasarkan gambar yang telah disediakan. Nah, adapun sampah organik di sini yaitu ada food scrap. Kira-kira yang mana food scrap di sini? Nah, yang ini ya. Ini food scrap ini masuk kemari. Selanjutnya ada leaf. Leaf ini ada dedaunan. Dedaunan ini masuk ke tong sampah warna hijau. Selanjutnya ada plant, tanaman, masuk kemari. Soil ini ya, tanah, masuk kemari. Sedangkan non-organik itu berupa paper. Nah, ini kertas, masukkan ke
tong kuning ini. Selanjutnya plastik, ini plastik seperti botol, kertas ini kita masukkan ke non-rabies, non-organik, sorry. Selanjutnya metal, kaleng kita masukkan kemari, dan fabric. Nah, seperti ini kain kita masukkan ke non-organik. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini terkait dengan Let's Clean Up di chapter 3, dan mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu, jangan lupa like and comment serta share video ini, karena di sini akan saya share lanjutan dari video selanjutnya. Demikian, thanks for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.